Zombie-zombie jadi makin aneh. Sekarang mereka jadi senang banget buat lompatin pagar. Walaupun mereka nggak bisa melewati pagar dengan melompat, tapi ngeliatnya tuh ngeri-ngeri juga. Soalnya kakinya udah di atas pagar. Gue pun mengcrafting iron bar dan gue pasang di atas stone brick wall. Selain nambah aman, menurut gue iron bar ini juga bikin base kelihatan lebih bagus. Sisa iron barnya gue gunakan untuk mengcrafting pagar berduri yang akan gue pasang di luar base. Sebelum malam hari, gue membuat sebuah tempat kecil di atas lubang XP, di mana gue akan berdiri di tempat itu untuk memancing para zombie. Soalnya kalau nunggu di bawah doang masih kurang efektif, dan kayak direstuin sama Bojang, ide gue ini langsung didukung dengan Blood Moon. Gue pun lanjutin progres tempat ini dan menunggu zombie-zombie masuk ke dalam lubang. Asli, ngeliatin zombie-zombie masuk ke dalam trap tuh rasanya satisfying banget. Setelah itu gue pun turun untuk farming XP-nya dan hal ini gue lakuin berulang-ulang. Besoknya gue pergi mencari kayu dan nemuin kalau zombie bekas Blood Moon semalam masih lumayan banyak. Mungkin karena daerah torch yang gue pasang juga udah lumayan luas, jadinya zombie pun harus nge-spawn di daerah yang jauh dan gak sadar akan keberadaan gue. Lanjut gue menebang pohon dan ketika mau pulang, muncul lagi notifikasi Blood Moon. Gue pun langsung bersiap di tempat farming XP dan ngumpulin XP sebanyak mungkin. Keesokan harinya gue mengcrafting diamond chestplate dan diamond saber. Lalu gue enchant diamond chestplate-nya dan dapetin protection 3. Kalau dibandingin dengan iron chestplate yang gue pakai sih, enchantment-nya bagusan si iron chestplate. Tapi di sini gue tetap pakai si diamond chestplate biar kelihatan lebih keren. Setelah itu, gue pergi mengambil beberapa kayu dan nerangin pulau kecil di sebelah base. Setibanya di base, hujan pun turun dan gue memilih untuk tidur. Hari 48 gue pengen bikin tempat teduh kecil, karena nggak enak juga kan tidur di sebelah kandang kambing dan basah-basahan kena hujan. Tempatnya gue bikin di sebelah mobil. Nggak besar, yang penting cukup dan masih enak dipandang di mata. Bagian atapnya juga nggak tinggi-tinggi amat. Gue pakein kombinasi kayu dan stone brick, lalu dindingnya gue pasangin fence. Setelah itu gue memanen kebun, memasak kentang, dan tidur. Besoknya gue memasang pagar berduri di pintu depan base, dan di sini gue sengaja bikin agak mencar-mencar biar kayak zona perang. Jadi selain nambah keamanan, nambah estetik juga. Setelah itu, gue pun menunggu malam hari untuk melihat pagar berduri bekerja, dan kebanyakan dari para zombie menghiraukan pagar berdurinya. Hari ke-50 zombie kembali bermutasi. Mutasi kali ini meningkatkan damage para zombie dan meningkatkan indera penciumannya. Di sini gue pengen mencoba strategi pagar berduri yang baru. Jadi gue hancurin pagar yang lama dan mulai menyusun ulang sesuai dengan strategi yang baru. Strategi gue adalah untuk mendorong para zombie jatuh ke tempat XP farm. Untuk membuat fence yang banyak, gue perlu kayu dalam jumlah yang besar. Jadi gue pergi menebang beberapa pohon sampai kapak gue rusak. Setelah itu gue pulang, memasak iron, mengcrafting steel axe, lalu di-enchant, dan tepat setelah gue enchant, Blood Moon terjadi lagi. Gue pun menunggu di dalam base sambil menganalisa pertahanan yang baru. Zombie yang datang ternyata masih bisa lewatin dari samping-samping pagar. Tapi jujur gue cukup puas dengan pertahanan yang baru, karena jalur para zombie jadi mengkerucut dan gak perlu nunggu-nunggu di atas cobblestone tower lagi. Besoknya gue membuat lebih banyak pagar berduri lalu diletakkan di depan base. Karena kemarin cukup banyak zombie yang masih lolos, gue pun kepikiran buat bikin semacam jalur yang harus mereka lewatin di mana ujungnya mereka akan jatuh ke dalam lava. Malam pun tiba, zombie-zombie mulai berdatangan dan sekarang ada lebih banyak zombie yang jatuh ke lubang XP. Tapi zombie yang lolos gak bergerak ke arah yang udah gue atur dan malah diem doang di bagian depan. Mungkin zombinya gak sebodoh yang kita kira. Hari 52 gue awali dengan menghancurkan pagar berduri. Hal yang gue gak suka dari pagar berduri ini adalah mereka tuh sistemnya kayak kaktus. Jadi item-item bisa hancur kalau kena mereka, dan beberapa pagar berduri yang gue hancurin pun harus hangus karena jatuh di pagar duri lainnya, sehingga mengurangi jumlah pagar berduri yang kita punya. Setelah semua pagar berduri bagian dalam hancur, gue pun menambahkan pagar berduri di lubang XP biar makin mengkerucut. Gue juga membuat area yang mengkerucut di beberapa sisi yang mana nantinya akan gue buat lubang dan gue isi dengan lava. Setelah itu gue menghabiskan waktu untuk menebang pohon. Malam harinya gue pantau lagi para zombie dan kali ini 100% zombie masuk ke dalam lubang XP. Malam itu pun gue bisa farming XP dengan jauh lebih efektif. Besoknya gue memutuskan untuk pergi mining. Baru aja mining bentar, kali ini gue langsung dapetin 6 diamond. Dan untuk pertama kalinya, gue mendapatkan 2 diamond dalam sekali mining. Diamond kedua ini wangi banget, dimana efek fortune-nya benar-benar bekerja secara maksimal. Dan sekarang, total diamond dari hasil mining kali ini adalah 18. Gue lanjut mining dan dapatin iron, gold, dan diamond lagi. Lagi wangi banget sih mining kali ini. Hari 54 gak banyak yang gue lakuin. Gue cuma menghabiskan waktu seharian untuk menebang pohon. Hari 55 sampai 57 gue habiskan untuk melanjutkan project pagar berduri. Pada bagian samping, gue masangnya emang gak lebar-lebar banget, karena itu bukan pintu utama dan gue juga sengaja tutupin full karena lubang lavanya belum gue buat. Bagian samping jadi, kita lanjut ke bagian belakang. Sama kayak bagian samping, bagian ini juga gue bikin gak lebar-lebar banget. Untuk bagian mengarah ke laut itu gue biarin dulu, soalnya di situ nggak ada zombie yang nge-spawn dan bisa dibilang itu zona paling aman. Setelah itu, gue lanjut buat lubang lava. Pas gali ke bawah, ternyata di bagian samping ada ravin yang gede banget dan itu bisa aja jadi sarang zombie.
Jaga-jaga gue pasanglah satu ember lava untuk mengurangi kemungkinan zombie nge-spawn di dekat lubang. Setelah itu gue juga mengisi lubang dengan lava. Lanjut gue buat lubang lava di bagian belakang. Tapi karena gue belum ambil lava lagi, jadi gue kosongin dulu aja. Gue turun ke tempat mining, ambil lava, dan pas keluar, gue melihat zombie-zombie masuk ke dalam lubang lava, yang artinya trap ini udah sukses. Gue pun tidur, dan paginya gue isi lava di lubang bagian belakang. Karena hari lagi hujan, gue jadi mager keluar dan gue cuma melakukan aktivitas di dalam base, kayak manen berry, berkebun, dan nongkrong di menara. Hari 58-59 gue memasak iron, crafting steel helmet, lalu gue enchant. Terus gue gabungin ke helm lama biar jadi protection 4. Lanjut gue juga mengenchant buku dan dapetin protection 3, lalu gue gabungin ke baju biar jadi protection 4 juga. Setelah itu gue kepikiran suatu ide yang cukup gila, masangin lava di dalam base. Sebenarnya nggak bener-bener masangin di dalam base, lebih tepatnya di dalam tanah base. Hal ini gue lakuin biar nantinya kalau ada zombie yang nyerang dengan cara mining dari bawah base, setidaknya ada kemungkinan zombie itu akan terbakar oleh lava. Gue pun langsung menggali beberapa blok dan mengisinya dengan lava. Ngambil lava dan lakuin hal yang sama secara berulang-ulang. Kebanyakan bagian yang gue isi lava adalah bagian depan, samping kanan, dan belakang. Bagian kirinya hampir nggak gue pasang sama sekali, dan kayak biasa, setiap malam gue habiskan untuk farming XP karena kita lagi di fase enchanting buat jadiin item kita sekuat mungkin. Hari ke-60, mutasi keempat dimulai. Mutasi terjadi di bagian kaki zombie yang membuat pergerakan mereka jadi lebih cepat. Gue keluar rumah dan mulai mikir apalagi yang perlu ditambahin biar pertahanan makin kuat. Karena ide pertahanan gue udah habis, jadi gue kepikiran buat nambahin jumlah pagar berduri. Kali ini gue pasangnya lurus ke depan. Tujuannya bukan untuk menghalangi para zombie, tapi untuk mengurangi darah para zombie selama mereka berjalan menuju base. Gue crafting pagar yang lebih banyak dan pasang sampai 2 baris. Malamnya gue menunggu para zombie datang dan gue malah lebih kaget sama kecepatan mereka sekarang. Ini udah cepet banget. Walaupun belum tes apakah gue bisa lari dari kejaran mereka, tapi ini udah jauh lebih cepat dibandingkan sebelum mereka bermutasi. Terlepas dari kecepatan mereka sekarang, trap yang barusan gue pasang kelihatan mulai bekerja. Walaupun gak semua zombie kena trapnya dan jumlah pagar yang dibutuhkan juga gak sebanding dengan damage yang dihasilkan, tapi ini masih lebih mending daripada gak ada sama sekali. Besoknya gue menebang pohon di dekat rumah biar gak ada tempat gelap. Lalu gue juga memasang pagar berduri di bagian pinggir kolam lava. Setelah itu gue pasang pagar berduri di bagian samping, dan untuk bagian samping gue pasangnya gak sebanyak di bagian depan karena struktur tanahnya kurang mendukung. Malamnya gue pun ngeliatin para zombie-zombie sambil mencari lebih banyak tempat yang perlu dipasangin pagar. Setelah melihat beberapa lokasi yang masih bisa dikembangkan, gue pasang pagar lagi untuk mempersulit para zombie. Hal ini nggak mudah, karena beberapa kali malah gue yang kena pagar berduri sampai seluruh bar di tubuh jadi kuning. Sorenya gue membuat diamond shield, lalu gue enchant dan dapetin knockback 2 dan unbreaking 3. Ketika gue lagi mencoba menggunakan shield, tiba-tiba muncul notifikasi Blood Moon. Gue pun langsung memantau trap dan gue lupa bukain lubang XP. Gue bergegas keluar dan untungnya gue masih sempat bukain lubang XP sebelum para zombie masuk. Dari atas pintu gue ngeliatin kalau trap ini lumayan berguna, apalagi ketika kondisi lagi rame dan zombie-zombie jadi saling tabrak-tabrakan. Lumayan banyak jadinya zombie yang nyangkut di pagar berduri. Gue pun menghabiskan waktu untuk farming XP. Besoknya gue lanjutin masang pagar berduri lagi melihat kemarin pagar berduri ini sukses besar. Hari 64 gue melakukan aktivitas kayak biasa. Manen kebun, cek stok iron masih banyak, stok kayu juga masih lumayan. Rasanya tuh udah siap buat ngelawan para zombie. Jadi gue cari-carilah item lain, siapa tahu ada yang berguna. Gue nemuin satu mod yang namanya Security Craft dan ada banyak hal baru di sini. Yang bikin gue tertarik adalah Electrified Fence atau pagar listrik. Bahannya sih lumayan mahal, 4 iron buat satu pagar. Jadi gue cuma crafting 2 doang buat ngeliat fungsinya. Gue pasanglah dan dengan pelan-pelan gue deketin. Ya, nggak terjadi apa-apa. Udah crafting mahal-mahal malah nggak work. Dan yang lebih ngeselinnya, nggak bisa dihancurin. Gue cari lagi di mod ini, siapa tahu ada item khusus, dan gue nemuin Universal Block Remover. Gue crafting lah barangnya dan untungnya pagar listrik ini bisa dihancurin. Karena gue masih penasaran, jadi gue pengen pasang pagar ini di bagian depan. Pas gue ngeliat ke lubang XP, ada satu kelinci percobaan. Gue pun turun dan masangin pagar listrik, dan dari pengalaman sekitar 2 detik ini, suaranya satisfying banget. Ditambah lagi, item ini terbukti work ke zombie dan 100% aman ke gua.